Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Singkat waktu, Ferin sudah sampai di rumah mewah milik Dedi. Dia menyangka kedua orang tuanya ada di dalam rumah mewah itu. Apa ibu dan bapak ada di rumah? Gumam Ferin. Dia berjalan menuju ke arah pintu utama. Ferin akan memberanikan diri untuk menemui kedua orang tuanya dan meminta maaf pada mereka. Sesampainya di sana, tanpa menunggu lama, Ferin langsung mengetuk pintunya. Namun beberapa kali dia mencoba, tetap saja tidak ada respon sama sekali. Dia menduga mungkin saja Dedi dan Yani masih marah padanya. Apa ibu dan bapak masih marah padaku? Atau memang mereka sedang tidak ada di rumah? Gumam Ferin. Dia membalikkan tubuhnya dan hendak pergi dari rumah itu. Namun tiba-tiba saja, ada yang membuka pintunya dari dalam. Ferin langsung sumringah, dia kembali membalikkan tubuhnya. Namun dia sangat terkejut. Ternyata itu bukan Dedi ataupun Yani, melainkan seorang wanita parubaya, dan Ferin juga tidak mengenalinya. Siapa ya? Dan ingin bertemu dengan siapa? Tanya wanita itu. Mendengar hal itu, Ferin malah terdiam dan mematung. Dia merasa heran dan bingung. Kenapa ada orang asing yang tinggal di rumah kedua orang tuanya? Maaf, Anda siapa? Tanya wanita itu lagi. Ferin yang merasa jika itu hanya orang yang menumpang di rumah kedua orang tuanya, dia langsung mendekat ke arah wanita itu dan menatap tajam ke arahnya. Seharusnya aku yang bertanya padamu. Kenapa kamu berada di rumah kedua orang tuaku, ha? Apa kamu tidak malu? Aku adalah anak dari pemilik rumah ini, ucap Ferin dengan penuh amarah. Mendengar ucapannya, terlihat wanita itu juga heran dan kebingungan. Apa kamu anaknya Pak Dedi? Tanya wanita itu. Ya benar, bapakku adalah pemilik rumah ini. Jangan macam-macam kamu ya, ucap Ferin kesal. Loh, bukannya kamu tahu jika Pak Dedi sudah menjual rumah ini padaku? Tanya wanita itu. Sontak saja Ferin terkejut bukan main. Dia sampai menutup mulutnya saking tidak percayanya. Apa? Jangan bercanda kamu. Pasti kamu ingin merusak hubungan ibu dan bapakku kan? Jawab. Ferin bicara dengan nada tinggi. Jaga ucapanmu. Malam-malam begini, kamu berani berteriak-teriak di depan rumahku. Apa kamu tidak malu? Coba kamu tanyakan sendiri pada bapakmu. Apa benar rumah ini sudah dijual? Sana pergi, ucapnya. Dia langsung mengusir Ferin. Tentu saja Ferin tidak terima. Dia malah nyelonong masuk ke dalam rumahnya. Heh, apa-apaan kamu? Dasar tidak tahu malu, ucap wanita itu. Dia juga langsung menyusul Ferin yang masuk ke dalam rumahnya. Setelah berada di dalam, saat Ferin hendak masuk ke dalam kamar kedua orang tuanya, tiba-tiba saja ada seorang pria yang keluar dari ruangan itu. Kamu siapa? Tanya pria itu. Ferin benar-benar terkejut, ternyata isi di dalam rumahnya pun telah berbeda. Kini dia merasa hancur, dan ternyata rumah ini memang sudah dijual. Apa sekarang kamu sadar? Rumah ini sudah menjadi milikku. Kenapa kamu tidak mengerti juga? Ucap wanita itu. Karena tidak mau ikut campur, pria itu kembali masuk ke dalam kamarnya. Tidak mungkin. Kenapa ibu dan bapakku malah menjual rumah ini? Kenapa? Ucap Ferin. Dia masih tidak percaya. Anak tidak sopan kamu ya. Sudah nyelonong masuk, dan sekarang kamu berteriak di rumahku. Ucap wanita itu dengan nada kesal. Ferin menoleh ke arahnya dengan raut wajah yang sedih. Sejak kapan kedua orang tuaku menjual rumah ini? Kenapa? Apa alasannya? Tanya Ferin sambil meneteskan air matanya. Kenapa kamu malah bertanya padaku? Tanya saja pada bapakmu. Kenapa dia menjual rumah ini? Dasar aneh. Percuma kamu bertanya dan menangis di hadapanku karena aku tidak tahu. Ucap wanita itu. Aku benar-benar tidak menyangka. Ucap Ferin sambil menjatuhkan dirinya di lantai. Melihat gelagat Ferin, wanita yang bernama Ani itu merasa tidak nyaman dan kesal. Lebih baik kamu pergi dari rumahku. Sana temui orang tuamu. Tanyakan saja padanya jika rumah ini sudah dijual padaku. Ucap Ani menegaskan. Mendengar ucapannya,
Ferin mendongakkan wajahnya dan menatap sendu ke arah Ani. Aku bingung harus pergi kemana. Aku juga tidak tahu di mana tempat tinggal orang tuaku sekarang, ucap Ferin sambil menangis. Bukannya iba, Ani malah tersenyum ketus dan membuang muka. Bu, aku mohon, izinkan aku untuk tidur di sini malam ini saja. Aku mohon, Bu, ucap Ferin. Apa kamu bilang? Setelah kamu berani tidak sopan padaku, dengan seenaknya kamu ingin tidur di sini. Memangnya kamu siapa, ha? Kamu bukan keluargaku. Lebih baik kamu pergi dari rumahku sekarang juga, ucap Ani dengan nada tinggi. Meskipun Ani adalah orang yang sangat baik, tetap saja dia merasa tidak dihargai oleh Ferin. Dia enggan menolong Ferin, meskipun Ferin sedang mengalami kesusahan. Lalu aku harus pergi kemana malam ini? Aku benar-benar bingung. Entah kemana aku harus melangkahkan kaki ini, ucap Ferin sambil menangis. Mendengar ucapannya, Ani langsung tertawa pelan. Dia menganggap jika ada yang tidak beres dengan Ferin. Apa kamu sudah kehilangan akal sehatmu? Sekarang kamu meminta bantuan padaku. Apa kamu tidak malu? Sudah teriak-teriak di rumah orang, malah ingin meminta bantuan. Tidak akan. Lebih baik kamu angkat kaki dari rumahku, ucap Ani dengan tegas. Ferin menggelengkan kepalanya. Dia sudah bingung dan buntu. Entah kemana dia harus pergi. Dia juga tidak tahu di mana keberadaan orang tuanya sekarang. Wanita tidak berpendidikan sepertimu tidak pantas untuk ditolong. Jika saja tadi kamu datang dengan cara baik-baik, pasti aku tidak akan bersikap seperti ini padamu. Apa kamu tidak bisa bicara baik-baik pada orang yang lebih tua darimu? Enteng sekali ya mulutmu, ucap Ani dengan nada kesal. Ani masih sakit hati dengan sikap Ferin tadi. Dia merasa tidak dihargai olehnya. Lalu bagaimana denganku? Apa kamu akan membiarkanmu keluyuran di malam ini? Tanya Ferin dengan memasang wajah yang sendu. Apa urusannya denganku? Ingat satu hal. Aku tidak peduli padamu. Memangnya kamu siapa? Rumah ini saja sudah menjadi milikku. Apa kamu masih belum mengerti juga, ha? Ucap Ani. Mendengar ucapannya, Ferin hanya bisa terdiam dan menangis. Dia bingung harus berbuat apa sekarang. Lebih baik kamu pergi sekarang juga. Aku mau tidur. Jangan mengganggu orang lain. Dasar tidak waras, ucap Ani. Dia tetap tidak mau mengizinkan Ferin untuk tidur di rumahnya. Ferin mendongakkan wajahnya dan menatap sendu ke arah Ani. Apa kamu tidak mempunyai hati nurani? Apa kamu tidak kasihan padaku? Tanya Ferin pelan. Untuk apa aku kasihan padamu? Anak tidak sopan. Aku muak padamu. Ani bicara dengan tegas. Ani yang muak dan kesal, dia langsung menarik tangan Ferin dan akan membawanya keluar dari rumah. Bu, aku mohon. Malam ini saja, izinkan aku tidur di rumah ini, ucap Ferin memelas. Ani yang enggan mendengarkan ucapan yang keluar dari mulut Ferin. Dia tetap menarik tangan Ferin dan akan mengusirnya. Sesampainya di pintu utama, Ani membuka pintunya dan langsung mendorong tubuh Ferin keluar dari rumahnya. Sontak saja hal itu membuat Ferin terkejut. Dia langsung menatap tajam ke arah Ani. Aku tidak mengenalmu. Jangan so akrab kamu ya. Tidak tahu malu. Pergi kamu, ucap Ani dengan nada kesal. Dia benar-benar tidak menyukai sikap Ferin yang terlalu berani. Apalagi dia sudah tidak sopan padanya tadi. Kamu tidak mempunyai hati nurani? Bagaimana jika ini terjadi pada anakmu? Apa kamu akan sakit hati, ha? Tega kamu. Seharusnya kamu menolong sesama manusia, ucap Ferin dengan nada tinggi. Sudah cukup, jangan teriak-teriak di rumah orang. Anakku tidak sepertimu. Dia adalah anak yang baik dan penurut. Dia tidak pernah keluyuran malam-malam. Dan ingat satu hal. Aku selalu menolong sesama, tapi manusianya bukan sepertimu, ucap Ani dengan tegas. Setelah itu dia kembali masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya dengan kencang. Tidak lupa Ani juga mengunci pintunya, karena takutnya Ferin berani masuk ke dalam rumahnya lagi. Sial, teriak Ferin. Dia benar-benar kesal dan murka, ingin sekali Ferin menghajar Ani. Namun apa daya dia tidak bisa melakukan hal itu. Sekarang aku harus pergi kemana? Di mana ibu dan bapak sekarang? Apa mereka benar-benar sudah tidak menganggapku lagi?
Ada apa dengan mereka? Gumam Ferin sambil meneteskan air matanya. Ferin mulai melangkahkan kakinya. Dia bingung harus tidur di mana malam ini. Apalagi dia tidak mempunyai uang sepeser pun. Ferin benar-benar menderita sekarang. Apa aku pulang ke rumah kakakku saja? Ya benar. Aku akan mencari tumpangan untuk sampai ke sana. Aku harus berani. Memang aku ragu jika Kak Anya akan menerima kehadiranku. Tapi dia kan orangnya tidak tegaan. Siapa tahu saja dia mau memaafkan kesalahanku nantinya. Dan semoga saja ibu dan bapak ada di sana juga. Gumam Ferin, tanpa menunggu lama dia langsung berjalan dengan tergesa-gesa. Ferin akan mencari tumpangan untuk sampai di rumah kakaknya. Singkat waktu setelah mendapatkan tumpangan, akhirnya Ferin sudah sampai di rumah Anya. Dengan perasaan yang campur aduk, dia akan berani mengetuk pintu rumah kakaknya. Sesampainya, dia langsung mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Namun beberapa kali dia mencoba, tetap saja tidak ada respon sama sekali. Ferin menduga mungkin saja Anya sudah tidur. Apakah Anya sudah tidur? Gumam Ferin. Dia tidak akan kehabisan akal. Ferin berjalan menuju ke arah ke jendela kamar Anya. Dia akan mengetuk kaca jendelanya dan berharap Anya mau membukakan pintu untuknya. Sesampainya di sana, Ferin langsung mengetuk kaca jendela kamar Anya. Kak Anya, ini aku. Buka pintunya, aku mau masuk. Ucap Ferin pelan. Setelah beberapa kali diketuk, akhirnya Anya berdiri di depan kaca dan melihat Ferin sedang berdiri di hadapannya. Kakak, buka jendelanya. Izinkan aku masuk. Aku mohon. Ucap Ferin memelas. Dia senang dan yakin pasti Anya akan merasa iba padanya. Namun bukannya ingin membuka jendelanya, Anya malah membalikkan tubuhnya dan kembali merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Melihat hal itu, sontak saja Ferin terkejut. Dia kembali mengetuk pintu dan kini dia mulai meninggikan suaranya. Kak Anya, buka. Kenapa kamu malah tidak peduli padaku? Ucap Ferin berteriak. Tidak berselang lama, Anya kembali menghampiri Ferin dan langsung membuka jendelanya. Nah gitu dong. Harus nurut sama adik sendiri. Apa kamu tidak ingin menanyakan kabarku, Kak? Ferin bicara sambil tersenyum licik. Anya yang kesal, dia menarik rambut Ferin dan membawanya masuk ke dalam kamar. Au, sakit Kak. Lepaskan, ucap Ferin. Setelah berada di dalam kamar, Anya kembali menutup jendelanya dan menguncinya dari dalam. Apa yang kamu lakukan, Kak? Apa kamu sudah tidak waras? Bisa dengan cara baik-baik kan? Ucap Ferin kesal. Mendengar hal itu, Anya kembali menjambak rambut Ferin dengan kencang. Berani sekali kamu datang ke rumahku lagi. Apa kamu sudah bosan hidup, ha? Bentak Anya. Ferin mengerutkan dahinya. Dia pikir Anya akan kembali bersikap baik padanya. Tapi ternyata dia marah dan tidak suka karena Ferin berani datang ke rumahnya lagi. Apa maksudmu, Kak? Apa kamu tidak ingin menanyakan keadaanku? Kenapa kakak bersikap seperti ini padaku? Ucap Ferin dengan memasang wajah yang sendu. Apa kamu pura-pura lupa dengan semuanya? Kamu sudah menghancurkan segalanya, Ferin. Tapi kenapa dengan tidak tahu malunya, kamu malah datang ke rumahku lagi? Tidak waras, ucap Anya dengan penuh amarah. Anya sudah muak pada Ferin dan juga ibunya. Dia menganggap mereka hanya akan membuat masalah saja di rumahnya. Di mana ibu dan bapak? Kenapa mereka malah menjual rumahnya? Tanya Ferin. Dia langsung bertanya hal itu pada Anya. Itu rumah bapakku, bodoh. Ya itu terserah bapaklah. Memangnya apa urusannya denganmu? Kamu dan ibumu hanya menumpang saja pada bapakku. Tidak tahu malu kalian. Anya bicara dengan tegas. Mendengar ucapannya, Ferin hanya bisa menangis. Dia tidak menyangka jika Anya akan bicara seperti itu padanya. Apa yang kamu katakan, Kak? Ibu dan bapak masih bersama kan? Kenapa kamu malah bicara seperti itu? Tanya Ferin pelan. Anya langsung tertawa pelan. Dia benar-benar tidak habis pikir dengan keberanian Ferin yang datang ke rumahnya, apalagi menanyakan soal rumah yang sudah terjual. Kamu hanya anak tiri bapakku. Dan Bu Yani, dia hanya ibu tiriku. Sekarang apa kamu sudah paham? Tanya Anya sambil tersenyum. Bagaikan di hujan benda tajam, Ferin sampai membelalak mata saking tidak percayanya. Dia syok mendengar kabar itu. Baiklah sekarang kamu keluar dari kamarku.
Karena apa? Karena aku sudah memberitahu kenyataan yang terjadi padamu. Selamat menikmati penderitaanmu, Ferin. Ternyata Pak Dedi bukan bapak kandungmu. Kasihan sekali kamu, nak. Anya bicara sambil tertawa pelan. Dia puas karena sudah memberitahu Ferin tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dia hanya ingin membuat Ferin menderita dan menyesali semua perbuatannya. Pasti kakak berbohong, kan? Itu tidak mungkin terjadi. Pasti kakak hanya ingin menggertakku saja, kan? Tanya Ferin. Dia masih tidak percaya. Untuk apa aku berbohong? Aku bicara dengan jujur. Ibumu sudah diusir. Bapakku juga sudah menceraikannya. Dan ingatlah, Ferin. Semua permasalahan ini berawal darimu. Dasar anak tidak tahu diuntung. Ucap Anya dengan tegas.